Ini kita akan membahas persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran matematika peminatan kelas 11. Misal kita punya titik A, koordinatnya X1, Y1 yang terletak di luar lingkaran. Jadi kita punya lingkaran, kemudian titik A misalnya di sini dengan koordinat X1, Y1. Kalau kita tarik garis dari titik A sehingga menyinggung lingkaran, maka kita akan peroleh dua buah garis yang menyinggung lingkaran seperti ini. Kenapa dua? Karena titik singgungnya juga ada dua. Yang pertama di sini misal T1 dengan koordinat X1, Y1 yang tentunya berbeda ya dengan koordinat titik A. Dan di bawah T2 dengan koordinat X2, Y2. Kalau kita tarik garis dari T1 ke T2, maka kita akan peroleh garis polar. Dan untuk menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran yang warna biru ini, maka kita akan mencari dulu persamaan garis polar sebagai garis bantu untuk memudahkan kita menentukan PGSL-nya. Nah, sehingga persamaan garis polar yang kita peroleh ketika kita substitusi ke persamaan lingkarannya, kita akan peroleh dua buah persamaan garis singgung lingkaran. Jadi, kalau diringkas, cara untuk menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran, yang pertama, kita tentukan persamaan garis polar. Yang kedua, kita substitusikan garis polarnya ke persamaan lingkaran sehingga kita peroleh titik T1 dan T2 yang terletak pada lingkaran. Dan yang ketiga, kita tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan T1 dan T2 sebagai titik singgungnya. Sebagai catatan, untuk persamaan garis polar dan garis singgung lingkaran dengan titik singgung T1 dan T2 ini mirip seperti rumus persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Ya, jadi baik garis polar atau garis singgungnya, untuk masing-masing persamaan lingkaran berlaku rumus berikut ini. Hal ini telah kita bahas di video tentang persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran, dan kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa cek videonya di link sebelah sini. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Oke, buat contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 yang ditarik dari titik A 1, -5 yang terletak di luar lingkaran. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman tentukan dulu persamaan garis polar atau garis kutub untuk lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Pakai persamaan ini. Nah, 1 ini adalah X1-nya dan -5 ini adalah Y1-nya. Kemudian kita substitusikan X1 dan Y1 ke persamaan garis polar yang ini. Seperti ini. Dan kita nyatakan di sini X dalam variabel Y. Atau teman-teman mau nyatakan Y dalam variabel X juga boleh. Tapi kita pilih yang gampang aja. Kita nyatakan X dalam variabel Y di sini. Jadi -5Y-nya pindah ke kanan. Jadi kita peroleh X sama dengan 5Y plus 13. Langkah selanjutnya, teman-teman substitusikan X ini ke persamaan lingkaran L. Kan kita punya persamaan lingkaran seperti ini. Variabel X kita ganti sama 5Y plus 13. Kayak gini. Kemudian kita kuadratkan yang ini. Jadi seperti ini. Ya. Dan 13 ini bisa pindah ruas ke kiri. Dan 25Y kuadrat tambah Y kuadrat ini jadi 26Y kuadrat ya. Plus 130Y plus 156 sama dengan 0. Bagi 26 masing-masing ruas. Jadi kita peroleh persamaan kuadrat dalam variabel Y yang lebih sederhana. Dan kalau difaktorkan kan jadi gampang ini. Jadi Y plus 2 kali Y plus 3 sama dengan 0. Buat membuat nolnya jelas ya di sini. Y sama dengan -2 atau Y sama dengan -3. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan Y yang udah kita peroleh ke X sama dengan 5Y plus 13 untuk mendapatkan titik singgungnya. Jadi kalau Y-nya -2, maka kita ganti aja di sini Y-nya dengan -2. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan -10 tambah 13 ya 3. Jadi titik singgung yang pertama adalah 3,-2. X dulu ya yang ditulis. 3 dulu baru -2. Nah, kemudian untuk Y-nya sama dengan -3. Kalau Y-nya sama dengan -3, kita ganti Y yang di sini dengan -3 seperti ini.
Ini kalau kita hitung negatif 15 tambah 13, ya hasilnya negatif 2 ya. Jadi titik singgung yang kedua koordinatnya adalah negatif 2, negatif 3. Nah, kita udah dapat nih dua titik singgungnya. Kemudian kita tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan titik singgung yang ini, X1 Y1 tuh yang ini. Jadi ada dua persamaan garis singgung lingkarannya nanti. Nah, kita dapat gunakan persamaan yang ini, X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Mirip sama persamaan garis polar, rumusnya sama lagi ya. Tapi beda, kali ini kita gunakan X1 dan Y1 nya titik singgung yang udah kita peroleh. Jadi untuk persamaan garis singgung yang pertama dengan titik singgung 3 negatif 2, ya kita ganti di sini X1 nya sama 3, Y1 nya sama min 2. Seperti ini. Ya, 3X tambah negatif 2Y sama dengan 13. R kuadratnya 13, ngikutin sama persamaan lingkaran. Jadi PGS yang pertama adalah 3X min 2Y sama dengan 13. Dan PGS yang kedua dengan titik singgung min 2, min 3, kita ganti X1 nya sama min 2 dan Y1 nya sama min 3. Seperti ini. Ya, jadi kita akan peroleh persamaan garis singgung yang kedua dengan titik singgung ini adalah min 2X min 3Y sama dengan 13. Atau kalau kita sederhanakan ya jadi 2X plus 3Y sama dengan min 13. Jadi ini kita tukar aja posisinya ke kanan itu ya, supaya kita dapat persamaan garis yang lebih umum. Seperti itu. Gampang kan? Oke, contoh lagi yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X plus 1 dikuadratkan plus Y kuadrat sama dengan 20 yang ditarik dari titik B yang terletak di luar lingkaran. Jadi jelas titik B nya terletak di luar lingkaran. Jadi kita akan gunakan persamaan garis polar sebagai garis bantu untuk menentukan persamaan garis singgung lingkarannya, teman-teman. Nah, untuk lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, persamaan garis polar yang berlaku adalah seperti ini. A dan B ini adalah koordinat titik pusatnya. Nah, X plus 1 ini kan sama aja kayak X min 1 ya. Berarti jelas di sini A-nya min 1. Di persamaan lingkaran kan kita udah pernah belajar. Nah, kalau ini Y kuadrat aja berarti B-nya ya 0 gitu. Kemudian 1,6, 1 ini adalah X1-nya dan 6 ini adalah Y1-nya. Kita substitusi A, B, X1 sama Y1 ke persamaan garis polar ini. Seperti ini. Ya. Terus kita hitung aja. 2 kali X plus 1. Jadi 2X plus 2 plus 6 kurang 0 ya 6 kali Y sama dengan 20. Terus 2 nya kalau pindah ruas ke sini jadi 18. Jadi 2X plus 6Y sama dengan 18. Kita bagi 2 masing-masing ruas dan kita peroleh X nya ini sama dengan 9 min 3Y ya. Jadi kita nyatakan X dalam variabel Y. Langkah selanjutnya kita substitusikan X ini ke persamaan lingkaran L yang ini ya. Jadi variabel X nya kita ganti dengan 9 min 3Y. Kita substitusi aja X nya ke sini seperti ini ya. 9 min 3Y plus 1 dikuadratkan plus Y kuadrat sama dengan 20. 9 plus 1 ya jadi 10 ya. Ini kalau kita kuadratkan jadi 100 min 60Y plus 9Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Ini kita rapikan aja persamaan kuadrat dalam variabel Y nya. Jadi seperti ini. Bagi 10 masing-masing ruas ya. Nolnya bisa kita coret nih. Jadi Y kuadrat min 6Y plus 8 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini jadi Y min 2 kali Y min 4 sama dengan 0. Pembuat nolnya jelas di sini. Kalau nggak Y sama dengan 2, ya Y sama dengan 4. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman substitusikan Y yang udah kita peroleh ini untuk mendapatkan koordinat titik singgungnya ke X ini, 9 min 3Y ya. Jadi, untuk Y sama dengan 2, kalau kita substitusikan ke sini, jadi kita ganti aja Y-nya dengan 2 ya. Jadi X sama dengan 9 min 3 kali 2, 9 kurang 6 ya 3. Dan koordinat titik singgungnya itu berarti X, Y ya 3,2. Kalau Y-nya 4 sekarang. Kalau Y-nya 4 maka X-nya ya 9 kurang 3 kali 4 ya. 9 kurang 12
min 3, dan koordinat titik singgung yang kedua adalah min 3,4. Kita udah punya dua koordinat titik singgung, maka nanti kita akan peroleh dua persamaan garis singgung lingkaran. Dan langkah selanjutnya kita tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan titik singgung X1 Y1. Yang ini maksudnya, yang udah kita peroleh. Sama rumusnya kayak persamaan garis polar ya. Seperti ini. Bedanya X1 Y1 nya kita ganti sama koordinat titik singgung yang udah kita peroleh. Nah, sekarang persamaan garis singgung yang pertama dengan titik singgung 3,2. Di sini kita ganti aja X1-nya sama 3 dan Y1-nya sama 2. Sisanya ngikutin. Ya. Jadi 3 kali ditambah 1. 1 itu dari A-nya ya. Kan A-nya ini min 1, berarti 3 min 1 jadi 3 plus 1 kali X plus 1 plus 2 dikurangi B-nya itu 0 kali Y dikurangi 0, ini sama dengan R kuadrat ya 20 ya. Jadi 4 kali X plus 1 ini 4X plus 4 plus 2Y sama dengan 20. Jadi di sini 4X plus 2Y sama dengan 16. Kita bagi 2 masing-masing ruas ya. Jadi kita peroleh sini 2X plus Y sama dengan 8. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Yang kedua dengan titik singgung negatif 3,4. Jadi kita ganti X1-nya sama min 3 di sini. Y1-nya kita ganti sama 4. Seperti ini. A-nya kan min 1, jadi min 3 min 1 ya min 3 plus 1 kali X plus 1 plus 4 kurang 0 kali Y kurang 0 sama dengan 20. Ya min 2 kali X plus 1 ini min 2X min 2 plus 4Y sama dengan 20. Ini kita rapikan aja. Min 2 nya pindah ke kanan ya. Jadi min 2X plus 4Y sama dengan 22. Kemudian bagi 2 masing-masing ruas deh. Jadi min X plus 2Y sama dengan 11. Sudah, seperti itu saja. Contoh lagi yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 15 sama dengan 0 yang ditarik dari titik C di luar lingkaran. Jelas titiknya di luar lingkaran, dan kalau teman-teman menemukan persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini, langkahnya adalah kita ubah dulu ke bentuk umum. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R. Jadi jelas ya kalau persamaan lingkarannya seperti ini, negatif 2 ini adalah A-nya, kemudian min 4 ini adalah B-nya, dan min 15 ini adalah C-nya. Ini A besar, B besar, dan C besar. Kemudian kita tentukan koordinat titik pusat, yaitu A kecil, B kecil. Ini tinggal min setengah A, min setengah B aja. Maka dari sini kita langsung peroleh pusatnya adalah 1,2. Kalau mau cari jari-jarinya ya tinggal kita substitusi aja A besar, B besar, sama C besarnya ke persamaan ini. Nah kita substitusikan. Kalau kita hitung jadi ini akar 1 tambah 4 tambah 15 ya akar 20 ya. Jadi jelas kita udah punya pusatnya dan jari-jarinya, sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di 1,2 dengan jari-jari akar 20 ini adalah X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Nah, setelah kita memperoleh persamaan lingkarannya, langkah selanjutnya adalah seperti contoh soal yang sebelumnya tadi. Kita tentukan persamaan garis polarnya, teman-teman. Ingat lagi, untuk persamaan garis polar lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R ini adalah seperti ini. Ya, dimana X1-nya ini adalah 3 dan Y1-nya adalah 8. Dan A, B ini adalah koordinat titik pusatnya. Kita pakai yang ini aja. Ini A-nya, ini B-nya. Jadi substitusi A, B, X1, Y1 ke persamaan garis polar ini. Seperti ini ya. X1-nya kita ganti 3, A-nya kita ganti 1 ya. Kemudian Y1-nya di sini kita ganti sama 8. B-nya kita ganti sama 2. Ya, sisanya ngikutin. Nah, ini kalau kita hitung jadi seperti ini. 2X plus 6Y. Yang ini jadi min 14. Min 14-nya kalau pindah ke kanan jadi 34 ya. Kalau bagi 2 masing-masing jadi X plus 3Y sama dengan 17 kan. Jadi kita bisa menyatakan X dalam variabel Y jadi 17 min 3Y. Kalau teman-teman mau menyatakan Y dalam variabel X, boleh nggak? Boleh aja ya.
Cuma itu akan mempersulit diri karena kita akan berurusan dengan pecahan. Kan koefisien Y-nya ini ada 3 ya. Jadi tentu akan menghasilkan pecahan nanti saat kita mensubstitusikan kebersamaan lingkarannya. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita substitusikan X yang udah kita peroleh ke persamaan lingkaran L. Kita punya persamaan lingkaran seperti ini. X-nya kita ganti dengan 17 min 3Y. Yang ini tinggal kita sederhanakan saja persamaan kuadrat dalam variabel Y-nya, sehingga kita peroleh bentuk yang paling sederhananya adalah 10Y kuadrat min 100Y plus 240 sama dengan 0. Ini kita coret ya bagi 10 semua. Kalau kita faktorkan ini jadi Y min 4 kali Y min 6 ya. Sehingga untuk membuat nolnya kita peroleh Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan 6. Setelah kita peroleh dua nilai Y, ya kita substitusi ke X untuk mendapatkan titik singgung. Jadi kita ganti ya. Di sini Y-nya dengan yang udah kita peroleh. Untuk Y sama dengan 4, maka X-nya 17 kurangi 12 ya 5. Dan koordinat titik singgung yang pertama 5,4. Kalau Y-nya 6, berarti kita ganti aja variabel Y di sini dengan 6. Ini kalau kita hitung jadi min 1. Sehingga koordinat titik singgung yang kedua ini adalah min 1,6. Kita udah punya dua koordinat titik singgung, maka kita akan peroleh dua persamaan garis singgung lingkaran, teman-teman. Jadi untuk persamaan garis singgung lingkaran dengan titik singgung ini rumusnya sama kayak persamaan garis polar. Bedanya kita ganti X1 sama Y1-nya dengan koordinat titik singgung. Jadi kita bisa pakai lagi rumus ini. Ya, untuk persamaan garis singgung yang pertama dengan titik singgung 5,4, berarti X1-nya kita ganti sama 5, Y1-nya kita ganti sama 4. Sisanya ngikutin. Ya. Lihat, X1-nya aja kita ganti sama 5. Y1-nya kita ganti sama 4. Ini kalau kita hitung jadi 4 kali X min 1 tambah 2 kali Y min 2 sama dengan 20. Ya, jadi 4 kali X min 1 ini 4X min 4 tambah 2 kali Y min 2 ini jadi 2Y min 4 sama dengan 20. Jadi 4X plus 2Y, yang ini min 4 jadi min 8. Bisa pindah ruas ke kanan. Jadi 4X plus 2Y sama dengan 28. Kita bagi 2 masing-masing ruas, maka kita akan peroleh persamaan garis singgung yang pertama dengan titik singgung 5,4 adalah 2X plus Y sama dengan 14. Selanjutnya untuk persamaan garis singgung yang kedua dengan titik singgung min 1,6. Artinya X1-nya kita ganti sama min 1, Y1-nya kita ganti dengan 6. Seperti ini. Terus kita hitung aja, ini min 1 kan jadi min 2. Min 2 kali X min 1 tambah 4 kali Y min 2 sama dengan 20. Ya, min 2 kali X min 1 ini min 2X plus 2 plus 4Y min 8 sama dengan 20. Ini kalau kita rapikan jadi min 2X plus 4Y, ini min 6-nya pindah ke kanan jadi sama dengan 26. Nah, kemudian kita bagi sama min 2 masing-masing ruas, jadi yang ini X, 4Y bagi min 2 jadi min 2Y, ini sama dengan min 13. Sudah, seperti itu saja.